Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merencanakan kehidupan kita, teman-teman. Kita cuman perlu menjaga masih on the track apa enggak nih. Kita cuma perlu ngejaga kita ini masih di garis yang Allah ridhoi atau enggak. Kalau masih di dalam garis yang Allah ridhoi, biarkanlah Allah yang mengarahkan kemana. Pokoknya jangan sampai ngelanggar aja. Jangan sampai keluar batas saja. Dan insya Allah jalan itu nggak akan membawa kita kepada kehancuran atau kerugian. Nggak mungkin. Allah yang merencanakan. Mungkin adegan yang memicu kita untuk melangkah itu kadang-kadang sesuatu yang gak nyaman. Kayak misalnya Musa, adegannya insiden pembunuhan. Tiba-tiba hijrah ke Madian. Bisa aja insiden kayak gitu terjadi. Bukan maunya kita, takdir Allah. Tapi dibalik semua hal-hal yang kita anggap sekarang musibah, nanti malah kita mensyukurinya. Sekarang kita menganggapnya musibah. Someday kita akan menganggapnya sebagai nikmat, rahmah. Kita aja yang belum mengerti. Jadi musibah dengan nikmat itu sebetulnya adalah persepsi kita. Kalau kita memahami kebaikan di dalam musibah, kita akan menyebutnya bukan musibah, itu rahmat. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nyebutnya musibah. Sama kayak misalnya, aduh judul ini ditolak sama dosen pembimbing, sehingga kita harus ganti judul yang baru. Kita anggap itu musibah kan? Padahal justru judul yang kedua, yang kemudian kita jadi lulus dengan sidang nilai cum laude, lewat judul yang kedua itu, itulah yang membuat kita mengerti sesuatu yang kelak akan bermanfaat buat kita. Judul pertama mungkin tentang apa? Judul yang kedua, sesuatu yang lebih aplikatif, sesuatu yang lebih dibutuhin sama masyarakat. Sehingga gara-gara kita pernah nulis skripsi, tesis, disertasi tentang judul itu, kita jadi expert di bidang itu, sehingga suatu saat kita lebih dibutuhin oleh masyarakat daripada kita tadinya pakai judul yang pertama. Kita tinggal angle berpikir kita yang mana nih? Mau ngelihatnya dari angle hikmah atau mau ngelihatnya dari angle musibah. Musa kecil pas bayi cabut jenggotnya Firaun, itu sebuah insiden. Musa dihanyutkan ke Sungai Nil, itu sebuah kejadian yang kayaknya tragis banget. Terus Musa ngebunuh orang. Terus Musa kehausan di tengah-tengah padang pasir, ketemu cewek terus ngasih minuman ternaknya tapi nggak dibayar. Semua ini rencana Allah yang kita nggak ngerti sekarang. Tapi someday ketika kita udah ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan, Masya Allah, Allah Maha Besar yang mengatur hidup saya sampai menjadi seperti sekarang ini. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman ada yang nonton di YouTube. Dulu ketika di Mesir, pulang dari Mesir tuh, saya ikut istri ke Bandung. Istri saya ngajar di Bandung, akhirnya kita ke Bandung. Saya nggak senang waktu itu belum dapat hidayah ya, nggak senang ngajar di kampus, nggak senang ngajar di pondok pesantren. Tapi karena terpaksa, nggak ada kerjaan, saya ngelamar-lamar gitu ke pondok-pondok pesantren. Semua nolak. Alasannya sama, lebih banyak guru daripada murid. Ya udah deh, gak apa-apa. Karena nggak ada yang nerima, saya pikir, kok saya pulang-pulang jauh-jauh dari Kairo tapi nggak punya kerjaan ya. Kayak malas gitu. Malah ngelamar jadi kuli aja nggak diterima. Soalnya kuli itu yang dilihat keahlian dan otot kan. Saya punyanya ijazah LC, nggak nyambung dengan perkuliahan gitu. Akhirnya nggak punya kerjaan, saya nerjemahin buku. Udah capek-capek nerjemahin buku, pas dikasih ke penerbit, katanya buku itu udah terbit, terjemahin sama orang lain. Saya salah milih judul. Akhirnya nulis buku sendiri yang belum diterbitin orang. Walaupun kalau bahasa Sunda mah capruk, nggak jelas ngomong apa gitu. Pokoknya nulis aja. Nulis. Udah selesai nulis, dikasih ke penerbit, nggak ada yang mau nerbitin karena nggak layak katanya. Kan ini adegan-adegan yang awalnya kita anggap sebagai kesulitan musibah kan? Karena nggak mau diterbitin sama penerbit, akhirnya saya kepikiran lagi, ya udah kenapa nggak diterbitin sendiri aja? Diterbitin sendiri. Alhamdulillah minjem uang dari teman 30 juta dan dia Allah takdirkan dilembutkan hatinya, mau aja, padahal nggak kenal amat, baru kenal juga beberapa bulan, mungkin ngeliat muka saya tuh muka melas gitu ya. Jadi saya pinjam dong 30 juta. Oh ya udah ambil aja, nah, 30 juta. Dia punya percetakan sampai sekarang jadi teman baik. Dia yang punya percetakan, udah nggak apa-apa Ustaz, cetak aja ntar bayarnya waktu terserah Ustaz. Dikasih waktu 6 bulan. Saya cetak, udah gitu terbitin sendiri, dijual seluruh Indonesia. Caranya kirim pakai bus-bus malam gitu kan. Saya pakai kardus Marlboro ngangkat. Jadi saya penulis, saya kulinya, saya direktur penerbitnya, pokoknya
apa sendiri aja semuanya, angkat di jalan raya. Nih, saya mau ngirim buku. Oh, buku siapa? Ada tuh orang yang nulis bagus, tulis. Kirim ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jawa, udah dikirim, nggak ada yang balik. Terus laporannya nggak jelas, orangnya kemana nggak ngerti karena nggak kenal-kenal amat gitu, lewat internet doang, lewat email. Nggak ada laporan. Waktu itu sekitar 3.000 buku, 1.000 yang dikirim keluar kota itu raib aja, nggak ada hasil. 2.000 lagi ya udah saya jual di Bandung aja kalau kayak gini. Jual di Bandung pas ada kayak Islamic Book Fair ya, pameran buku Islam. Saya nyewa satu space di stand salah satu penerbit Islam di Bandung. Nggak nyewa stand, nyewa space doang di depan. Saya pakai X banner, terus pakai meja, ngangkut pakai motor sendiri, pakai topi biar nggak ada yang tahu, pakai masker. Taruh, ngerjain sendiri semuanya, udah beres semuanya, pergi ke belakang, ganti baju yang baju kemeja, pakai dasi gitu, full pant. Nah gitu, pakai rambutnya dirapiin, berdiri di sebelah X banner. Orang-orang pada nggak kenal kan buku ini baru banget. Ya buku apa? Oh ya ini bukunya bagus. Siapa penulisnya? Karena di X banner itu wajah paling besar tuh wajah saya. Jadi tulisan buku apa tuh kecil-kecil aja. Yang penting wajahnya yang gede gitu. X banner foto saya yang paling besar. Qadarullah, waktu itu saya ngambil foto kan sembarangan aja dari foto-foto lama tuh. Saya ada foto baju putih dan mungkin kalau orang perhatiin kelihatan. Ternyata di sini ada uang 1.000. Kelihatan ada uang 1.000 di foto itu teh. Saking memprihatinkan. Mulai alhamdulillah 3 bulan bisa membayar hutang di percetakan. Mulai berkembang, bikin bisnis waktu itu belum ada pulsa di Alfamart Indomaret, masih M-Kios gitu. Punya 60 cabang M-Kios di Bandung. Mulai masuk ke jual beli mobil bekas, masuk ke properti, terus ujung-ujungnya alhamdulillah balik lagi kepada habit yaitu dunia dakwah. Jadilah sekarang di Pemuda Hijrah dan saya tinggalkan yang usaha-usaha kayak gitu biar fokus kepada dakwah. Tapi akhirnya saya berpikir kalau dulu saya mungkin diterima di ngajar di satu tempat, mungkin saya nggak akan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti sekarang. Kalau dulu saya diterbitin bukunya oleh orang lain, mungkin saya nggak akan pernah nulis sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang kita sebut sekarang musibah, besok kita bilang itu sebuah nikmat. Angle-nya doang yang berbeda. Tinggal kita yakin nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi hari ini ditolak atau hari ini diputusin, suatu saat kita mensyukuri keputusan itu. Alhamdulillah saya diputusin. Itu disyukurin. Kenapa? Gara-gara diputusin, akhirnya dia menikah dengan orang yang lebih baik daripada kita. Syukur kan? Namanya cinta sejati. Gimana? Harus syukur. Alhamdulillah dia dapat yang lebih layak daripada saya. Dan saya mah nggak dapat sampai sekarang misalnya. Ya nggak apa-apa. Kayak Julaibib ya. Tunggu aja di masjid. Kan gak enak banget awalnya tuh. Gimana kita menganggap diputusin itu nikmat. Apalagi diputusin dengan bahasa. Kita adik kakak aja ya. Berat ya. Gak enak kalau kayak gitu kan. Cuman nanti suatu saat kita akan mensyukuri nikmat itu. Kayak banyak orang yang ngerasa kok saya ngeband udah sekian lama tapi gak ada yang masuk ke dapur rekaman. Sampai dia bikin kayak semacam sponsor me kan. Dia ngeband, terus bikin arrangement lagu, dia posting di YouTube, dia upload di YouTube supaya ada yang sponsor. Ternyata nggak muncul. Anak skate, dia ngetrik, tapi nggak ada yang jadiin dia brand ambassador brand tertentu. Akhirnya dia upload di YouTube, ngetrik kickflip yang model baru apa gitu mungkin, atau no comply gitu, dia nggak ngetrik tapi bisa terbang-terbang. Berharap ada yang sponsor, ternyata belum. Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, satu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat. Dengan satu syarat. Gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Makanya kan saya bikin tagline banyak main, banyak manfaat. Saya nggak berani bilang nggak punya dosa, karena itu namanya mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tapi maksudnya sedikit dosa ini tinggalkan dosa. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah nggak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat.
Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Saya punya teman orang Padang. Dia ikut tes akademi kepolisian. Dari sekian banyak yang ikut tes, 50 orang yang keterima, dia salah satunya. Terus karantina 50 orang ini. Tes ujian yang kedua, dari 50 orang ini, cuman dia sendiri yang gagal. 49 orang tuh lulus tes kedua. Akhirnya dia pulang ke kampungnya dalam keadaan malu. Karena udah malu banget, dia hijrah ke Jakarta. Awalnya ke Bandung, terus ke Jakarta. Di Jakarta, alhamdulillah setelah sekitar 8 tahun, dia bisa survive, bahkan sukses. Sekarang dia punya beberapa outlet di Tanah Abang, punya pabrik di Bogor, dan punya omset sebulan itu nggak kurang dari 1 M. Dengan keuntungan kurang lebih 40%. Jadi 400 juta lah profit bersihnya sebulan. Kalau lagi lebaran atau Ramadan itu bisa 3 kali lipat. Nah pas sudah sukses dia haji. Ternyata di kampung itu dialah orang pertama yang haji. Di kampung dia tuh. Dan di kampung itu dikenal dia sebagai anak yang paling nakal. Yang kayaknya gak ada harapan jadi orang baik. Ternyata yang pertama haji. Udah gitu dia pulang, sesekali dia pernah pulang, ketemu sama temennya yang 49 orang itu, salah satunya udah jadi salah satu pejabat di kepolisian. Dia ngobrol-ngobrol, ditanya, mana yang 48 lagi? Dia bilang, kamu gak tahu kabar mereka? Kabar apa? Tahun 2004, mereka ditugaskan di Brimob Aceh, di Banda Aceh. Asrama Brimob Banda Aceh itu dekat dengan laut. Terjadi musibah tsunami, satu asrama Brimob itu habis semua dan 48 mereka itu meninggal dalam musibah tsunami. Baru dia sadar, Masya Allah, Allah punya rencana. Semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akhirnya mensyukuri kegagalan dia dulu di tes kepolisian. Walaupun yang lulus juga baik, yang gagal juga baik. Jadi ini bukan soal buruknya, tapi soal antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Yang lulus baik, yang ternyata nggak lulus juga, Allah simpan kebaikan dengan cara yang lain. Bahkan mungkin bagi dia sekarang, kalau disuruh pilih, dia lebih milih nggak lulus. Kalau dia sekarang udah paham dulu, dia memilih lulus. Dia stres, dia kayak putus asa gitu. Pas ketahuan cuma dia sendiri yang nggak lulus. Tapi setelah dia paham maksud Allah, pasti kalau sekarang disuruh pilih, mending dulu kamu lulus apa enggak? Enggak deh, mending kayak gini aja, pasti kayak gitu. Jadi kita butuh waktu untuk mengerti teman-teman tentang maunya Allah itu apa. Sama kayak sekarang, kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa kayak permata, mutiara. Itu benar-benar dibentuk saking istimewanya butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya pasaran kan langsung ready stock ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa 2 bulan. Kenapa? Warna ini jarang Pak, istimewa. Sehingga harus inden. Kalau yang ready stock banyak tuh warna standar aja. Begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ready stock. Ada jodoh inden. Nah yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Quran. Dia berazam, ya Allah saya gak pengen nikah dulu sebelum khatam juz 30. Gak harus 30 juz kan. Sebelum khatam juz 30. Berapa lama? 15 tahun. Nah mungkin dia pengen hafal juz 30 juz. Mungkin dia pengen hafal 100 hadis. Mungkin dia pengen mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar. Bukan cuma istrinya tapi juga mertua dan segala macam. Kita emang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa. Makanya inden. Sehingga kita bersabar. Mudah-mudahan ada kebaikan. La'allahu khair. Wama indallahi khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan. Apa yang di sisi Allah lebih baik. Terus berhusnuzon. Ketemu-ketemu. Ternyata emang benar. Wajar kalau kita inden. Istimewa banget. Akhlaknya itu luar biasa. Itu yang dialami oleh Khadijah. Nikah, meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi suaminya. Kenapa meninggal? Karena Allah lagi mempersiapkan seseorang yang mungkin pas suaminya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil.
Tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia terjauh dari fitnah. Cuman gak boleh lama-lama, harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa, yaitu Muhammad SAW. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah, nikah lagi. Suami kedua meninggal, lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri, sekian lama, baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Gak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah, yaitu Rasulullah SAW. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia faham rahasia yang ketiga, mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Ini artinya Allah punya rencana. Kurang baik apa suami kayak Rasulullah? Nih, mungkin kita yang berada di sebelah kanan ini lagi disiapin sama Allah untuk belajar akhlak dari Rasul, supaya nanti kalau ketemu yang di sebelah satu lagi, insya Allah kita benar-benar bisa membahagiakan dia seperti Rasul membahagiakan. Belajar yakin kepada Allah ini nggak bisa sekaligus, bertahap. Bahkan bisa dibilang ini kayak proyek seumur hidup kita ya. Karena iman kita yang belum sempurna aja udah yazidu wa yanqus. Yazid mungkin cuma 1%, yanqusnya 50% gitu ya. Padahal iman baru 30%, jadi minus. Giliran ada masalah kayak nyalahin Allah, meragukan kebesaran Allah, mulai mempertanyakan ketentuan Allah, sehingga kita cas lagi seminggu sekali, ngecas. Mudah-mudahan charging iman di dalam tongkrongan kita ini jadi fast charging, jadi cepat naikin iman kita kepada Allah. Karena memang akad kita dengan Allah itu adanya di sini. Kalau di sininya belum beres, masih ada ragu, berarti kita nggak punya akad apa-apa dengan Allah. Dan kalau nggak punya akad apa-apa dengan Allah, kita nggak bisa minta apapun kepada Allah. Nah, kita juga nggak percaya sama Allah, terus mau minta apa? Makin kuat imannya, makin kuat bondingnya dengan Allah, makin besar keajaiban dan kejutan yang Allah kasih dalam hidup kita. Iman level para anbiya, nanti munculnya mukjizat. Iman level para solihin, munculnya karomah. Iman level kita kalau yakin muncul maunah. Kalau imannya masih labil dan lebih sering ragunya daripada yakin, berarti kita nggak punya MOU apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau nggak punya MOU, nggak akan berlaku janji makhraja rizki min haitsu la yahtasib yaj'allahu min amrihi yusra. Itu kan hanya berlaku buat siapa? Orang yang yakin kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi cuman kalau kita takwa kepada Allah, dan salah satu di antara makna takwa iman. Karena takwa ini judul besar. Kalau di breakdown, akarnya adalah iman, pohonnya adalah taat, buahnya adalah rahmat, ampunan, kebaikan, banyak buahnya. Tapi akarnya iman. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha asluha sabit. Kata sebagian besar ulama tafsir tentang asli dari asluha sabit. Aslul itu jadi bahasa Indonesia, asal jadi asal. Kan bahasa Arabnya asl atau aslu. Asal terus jadi bahasa Indonesianya karena nggak bisa bilang asal jadi asal. Asal-asalan. Asluha, asalnya sabit. Akarnya kuat. Dan apa akar dari kalimat itu? Akarnya adalah iman. Akarnya adalah iman. Far'uha, cabangnya, pohon sampai cabang-cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya ketaatan. Istiqomah, komitmen, dawam, konsisten. Itulah pohon dan cabang-cabangnya. Terus tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Buahnya, ukulaha, hasilnya, itu adalah kebaikan hidup, ampunan dosa, rahmat, berkah, pertolongan, kejutan-kejutan, itu buahnya.
Tetap aja asalnya adalah bibitnya adalah iman. Makin kuat akarnya, makin besar pohonnya. Makin besar pohonnya, makin banyak dahannya. Makin banyak dahannya, makin banyak pula buahnya ketika panen. Jadi itu analogi yang sangat sederhana tapi dalam. Jawami'ul kalam. Bisa ditafsirkan dari berbagai macam dari berbagai macam angle. Sehingga kalau kita pengen hidup kita nyaman dalam kondisi sarro atau darro, ya berarti balik lagi kepada asalnya apa? Ajaban li amril mu'min. Balik lagi kepada iman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairallahu. In asabathu darra sabara fakana khairallahu. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu nggak akan dirasain kecuali oleh orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mungkin kalau sarro dia akan syakaro, dia berbagi, dia share sama orang lain. Tapi begitu darro, dia yai'as, dia berputus asa, akhirnya tindak bunuh dirinya tinggi. Orang-orang yang nggak beriman, dalam kondisi nyaman, kehidupan mereka itu bagus. Akhlak mereka, karakter mereka, sikap, attitude mereka itu sopan, bagus, disiplin, keren lah pokoknya di negara-negara maju gitu kan. Tapi begitu darra, ada masalah, bunuh diri. Bete dikit, bunuh diri. Gak enak badan, males banget hari ini bunuh diri, bunuh diri. Jadi terlalu rapuh gitu. Kenapa terlalu rapuh? Karena kata Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Karena dia gak beriman, sehingga gak ada yang dipegang sama dia ketika dia mau jatuh. Jatuh aja. Makin tinggi dia mendaki, pas jatuh ya makin parah nasibnya. Karena kenapa? Karena ketika dia jatuh, dia kehilangan banyak hal. Karena dia ngedakinya udah tinggi. Misalnya karirnya bagus, tiba-tiba ada masalah, akhirnya dia stres banget, bunuh diri loncat dari gedung, tambahin diri ke MRT misalnya, dan segala macam lah. Kasus-kasus bunuh diri yang tinggi di negara-negara itu. Kenapa? Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Kalau kita juga kayak gitu, walaupun kita ngakunya orang mukmin, wa ma hum bimu'minin fi qulubihim marad, ada masalah di hati mereka. Masalah apa? Raib, keraguan. Masalah apa? Syak. Gak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Atau masalah apa? Adzannina billahi dhanna saw, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kita cas lagi iman. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan sendiri? Sendiri ini jangan selalu diterjemahin itu ya. Sendiri di sini artinya nggak punya teman atau mungkin nggak punya kenalan. Alam yajidka yatiman, sendiri banget. Fa'awah, Allah datangkan keluarga. Dan keluarga di sini bukan cuma status, tapi dengan ikatan kasih sayangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang paling mencintai kita, lebih daripada dirinya. Siapa? Ibu. Allah utus ibu untuk kita. Allah utus ayah untuk kita. Allah utus keluarga untuk kita. Allah utus pasangan untuk kita. Bertahap. Pertama ibu dulu. Kemudian ayah. Kemudian sahabat. Sahabat dari geng SD atau TK, SD, SMP, SMA, kan itu geng kita banget tuh. Yang sama kita tuh udah akrab banget, baik banget, setia banget. Kadang-kadang ribut sedikit tapi kesetiaannya luar biasa. Kadang-kadang mereka berkorban untuk kita. Fa'awah. Dan nanti lebih keren lagi dikasih pasangan halal. Fa'awah. Bukankah Allah yang mendatangkan mereka satu persatu? Bahkan kadang-kadang cara-cara Allah mendatangkan itu ajaib banget. Cerita-cerita orang yang ketemu dengan jodohnya, dengan pasangan halalnya kan luar biasa ya. Fa'awa, lalu didatangkan anak. Sehingga apa? Ketika kita tua, anak kita yang akan merawat kita. Ketika kita masih kecil, ibu kita yang merawat kita. Jadi tetap aja ada fa'awa, fa'awa, fa'awa di awal, fa'awa di tengah, fa'awa di akhir. Terus saja kayak gitu. Kalau kita masih on the track ya. Karena kalau kita melencang nanti kita sendiri yang nggak dapat tempat ya, orang yang akan menjaga kita. Ketika fa'awa ini dicabut, satu, pas lahir gak ada ibu.
Tapi karena dia malaikat kecil, Allah ganti dengan ibu angkat. Allah ganti dengan orang tua angkat. Fa'awa dicabut, teman satu persatu hilang. Yang datang bukan teman, tetapi orang yang memanfaatin kita. Yang dekat dengan kita karena ada maunya. Dicabut fa'awanya. Banyak sih teman, tapi mereka bukan sahabat. Mereka jadi teman kita karena kita masih menguntungkan buat mereka. Berarti kan dicabut fa'awanya sama Allah. Nanti punya pasangan, kalau dicabut fa'awanya lebih sakit lagi tuh, selingkuh. Punya anak, dicabut fa'awanya sakit juga. Anak udah sukses tapi orang tuanya nggak dirawat. Maka yang menjamin kita dirawat, ada keluarga, itu Allah. Alam yajidka yatiman fa'awah, itu sistem smart planet. Wa wajadaka dhallan, bingung, Allah kasih fahada. Google Map-nya di mana? Di sini. Ditambahin satu demi satu menu map dalam benak kita, sehingga kita nggak bingung lagi. Dalam melakukan ini nggak bingung, melakukan itu nggak bingung. Satu persatu diajarkan dari mulai baca tulis, mendengar, memahami, mengenal. Bukankah itu adalah bentuk Google Map yang lebih rumit di dalam benak kita? Wa wajadaka dhallan fahada, di sini tempatnya, yang nggak akan habis baterai, yang nggak akan lost sinyal, yang nggak akan error. Kecuali kita sendiri yang bikin dia error. Aslinya ini keren banget, lebih smart daripada smartphone. Yang bahkan banyak sekali penelitian bahwa smartnya otak manusia itu entah berapa ribu kali lebih smart daripada komputer. Dikasih. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bukankah kamu didapati dalam keadaan kekurangan, kelaparan, tidak punya apapun, lalu Allah aghna, mencukupkan? Lebih baik Allah cukupkan daripada Allah hilangkan rasa kecukupan. Karena ada orang yang meminta kelebihan harta. Padahal yang paling penting itu kecukupan harta. Karena kalau udah dicukupkan, bukan hanya hartanya yang cukup, tapi rasanya juga cukup. Dan rasa cukup itu disebut dengan qanaah. Ada orang yang dikasih harta berlebih, tapi tidak dikasih kecukupan, tidak pernah merasa cukup. Merasa kurang aja tuh. Dikasih ini kurang, dikasih itu kurang, terus saja kurang. Kenapa? Karena tidak dikasih diangkat kecukupan dalam diri dia. Bukan diangkat hartanya tidak dikasih. Siapa tahu emang hartanya itu adalah bagian dari takdir. Takdirnya emang kaya, tapi dicabut rasa cukup. Sehingga walaupun kaya, dia merasa paling miskin di dunia. Fa'aghna, ketika Allah cukupkan, analoginya Allah simpan harta kita di sisi Allah. Nanti pas kita butuh, Allah kasih. Kan saya sering ngasih analogi kayak kita nyimpan uang di bank kan. Kita kan tenang, nyimpan uang di bank 100 juta, 1 miliar, sekian miliar, tenang kan? Kenapa? Karena kita percaya uang kita di bank itu nggak hilang. Catatannya tuh rapi. Dan kita dikasih, misalnya rekening koran kalau kita minta, atau kita bisa cek secara online. Dan kapanpun kita butuh, kita bisa ambil. Bisa ditarik di ATM, bisa digesek di kasir, bisa juga langsung datang ke banknya. Jadi kita nggak khawatir. Di mana aja kita bisa gesek, kita bisa transfer dengan cara online. Di luar negeri juga kita bisa gesek karena ada beberapa logo yang memang kita bisa pakai. Sehingga kita kemana-mana nggak bawa duit banyak, pede nggak? Kita punya tabungan 1M di bank. Pakai kartunya, kartu yang standar internasional. Bahkan kalau perlu yang modelnya tuh gold atau platinum yang bisa ditarik angkanya gede-gedean. Terus kita ke luar negeri nih, ke Singapura aja yang dekat. Kita cuma bawa uang, ya sebutlah 2 juta, 3 juta yang sebetulnya untuk belanja mungkin kurang. Kalau ada butuh apa-apa, bayar hotel, apa segala macam kurang. Tapi kita bawa kartu, tenang nggak teman-teman? Tapi kan kita nggak punya uang cash, tapi kan ada kartu. Itulah kita dengan Allah. Jangan lihat apa yang kita pegang, lihat apa yang tersimpan di sisi Allah. Masalahnya percaya nggak sih sama Allah? Ini nggak fair nih. Ke bank kita percaya, ke Allah nggak. Kan yang disimpan di sisi Allah sama jaminannya dengan bank, bahkan lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah nggak pernah ingkar janji, Allah nggak mempersulit kita, dimudahin kok. Buktinya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, nggak pengen nyusahin kalian. Kan capek kalau kalian harus nyimpen duit kalian sendiri, nyimpen harta, terus nanti ribut di antara ahli waris, ribut susah di antara kalian sendiri, nanti kecolongan, kemalingan, ke segala macam. Biar aku aja yang nyimpen, kata Allah. Masalahnya kita kalau disimpan Allah kayak suka ragu gitu. Akhirnya kita khawatir, gimana ya nanti kalau sakit nggak ada uang? Ada di Allah. Gimana ya nanti kalau ada masalah nggak ada tabungan sama sekali? Ada di Allah.
Iya kan, tapi kan tetap harus ada cashnya. Nah ini nih poinnya nih, nggak fair. Kalau kita ada uang di bank dengan kartu doang, kita nggak ngomong kayak gitu. Gimana ya keluar negeri nggak bawa uang sama sekali, kan ada kartu. Oh ya udah, ya aman lah kalau kayak gitu, tinggal digesek. Kok ke bank bisa gitu, ke Allah nggak bisa gitu, nggak fair. Kalau nggak fair itu bukti bahwa iman kita tuh nggak, sebetulnya tuh nggak kuat. Kalau kayak gitu ya gimana kita mau dapat surprise dan miracle dari Allah. Jadi nggak apa-apa kita nggak pegang banyak, tapi begitu butuh tinggal gesek. Geseknya gimana? Tinggal gini doang. Lebih gampang daripada kita ke ATM. Belum lagi nanti ternyata di ATM itu cuma bisa transfer, nggak bisa narik karena habis duitnya. Belum lagi ATM-nya ada yang error. Kalau ini pernah error, jangan berdoa sekarang. Kenapa? Doa lagi error. Nggak ada kan? Nggak ada waktu yang error dalam berdoa. Setiap saat kita bisa berdoa dengan mudahnya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh pengen mudahin kalian, nggak pengen nyusahin kalian. Karena kalau kalian pegang harta yang banyak banget, kalian susah. Bayar pajaknya, belum lagi nanti maintenance-nya, belum lagi nanti keributan di antara keluarganya, belum lagi kecemburuan orang kepada kalian. Udah deh, daripada kalian susah megang-megang aset itu, aku pegang aja. Nanti kalau butuh bilang ya. Kan gitu kan akadnya. Kalau butuh bilang, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kan gitu sederhana. Tinggal gini doang. Cara gesek ATM kita ke Allah tuh gini doang. Dan kata Nabi dalam hadis qudsi, aku malu kalau hambaku mengangkat kedua tangannya meminta kebaikan lalu nggak memberi. Allah malu. Nggak mungkin nggak dikasih. Pasti dikasih. Cuman cara Allah ngasih 3 model. Kadang dikasih persis kayak yang kita minta. Kadang dikasih lebih banyak, lebih baik dari yang kita minta. Kadang dikasihnya dengan model yang lain, yang sama dengan nilai yang kita minta. Kayak misalnya kita punya kartu ATM. Belanja nih di luar negeri. Kita gesek. Bisa kita gesek dan akan keluar angka sesuai dengan yang kita sebut. Bisa juga, Pak, ini ada bonus. Bisa gitu kan? Begitu kita mau bayar sesuatu kan suka gitu tuh. Ada bonus dari banknya. Begitu mau bayar, Pak, ini ada bonus mau dipakai nggak? Ada poin. Sehingga yang tadinya harganya 1 juta, gara-gara poin jadinya 750.000. Poin 250.000. Mau dipakai enggak? Kan suka gitu ya, bisa aja gitu. Bisa persis, bisa ditambah dengan bonus. Bisa juga diganti dengan yang lain. Pak, selain dapat bonus ini, Bapak nanti dapat merchandise, dapat hadiah apa. Misalnya, ternyata Bapak dapat mobil, dapat apa. Kan gitu cara Allah. Yang pasti bisa banget. Dan Allah kalau transaksi dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya daripada dengan makhluk. Karena Allah ghaniyun, maha kaya. Gak akan kekurangan harta Allah. Sehingga tinggal gini doang. Masalahnya kita nggak terlalu yakin dengan ini, lebih yakin dengan ini. Kalau bawa kartu yang bisa diginiin kita pede. Kalau gini kita nggak pede. Ini masalah iman. Kenapa kita nggak pede dengan ini? Emangnya Allah nggak ada? Ada. Tapi kenapa nggak percaya? Ya gitu deh. Nah ini nih jawabannya nih. Istafti qalbak. Tanya ke hati kalian masing-masing kata Nabi. Istafti qalbak, tanya ke hati masing-masing. Akadnya tuh di sini. Kalau kita pede kayak gini, sama dengan pedenya gini, gimana? Lihat nanti keajaiban banyak banget dalam hidup kita. Tapi kalau yang kayak gininya agak ragu-ragu, ya sih, tapi kan butuh gini juga. Enggak. Gini. Ada gini, nggak ada gini, terserah deh. Yang penting gini nih. Cara biar tabungan kita banyak di sisi Allah, beramal soleh aja terus. Kadang langsung di cashin, dibayar sama Allah. Kadang nanti ditabung dulu sama Allah. Saya udah beramal Ustaz, tapi nggak ada buktinya. Lagi ditabung sama Allah, kamu nggak butuh sekarang soalnya. Nanti pas butuh, tinggal gini, Allah kasih. Tapi kan Allah nggak secepat itu kasihnya. Siapa bilang? Manusia aja bisa instan, masa Allah nggak bisa? Jangan sampai kita menganggap manusia bisa lebih dari Allah. Ini bukan teori rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini praktek langsung ke dalam hati kita. Daripada kita hanya terjebak dalam teori, hafal semua teori rububiyah, hafal semua teori uluhiyah, tapi begitu dikasih pilihan hidup, bingung, ragu. Mana rububiyahnya? Saya tidak mengangkat dari sisi angle rububiyah, karena itu materi kuliah, materi kampus, materi calon ulama. Ini angle praktis aja deh buat kita dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bisa nggak kita yakin dengan ini, seyakin ini? Kalau bisa lebih dari itu, lebih keren lagi. Mungkin bertahap, nggak langsung bisa lebih deh. Minimal fair, sama. Aduh, lupa bawa dompet. Aduh, hari ini belum sholat sunnah misalnya. Jadi kayak nggak ada modal gitu. Coba kalau hari ini kita ngeluarin harta kita fisabilillah,
semudah kita investasi yang kita percaya banget dengan corporate-nya, dengan perusahaannya. Kalau kita bikin kerjasama dengan manusia, biasanya bagi hasilnya berapa? Sebutlah 60-40 ya. Kita kerjasama, kita dapat 60% dari hasil. Atau yang modalnya konvensional, kita dapat paling tinggi, jarang lah gitu, 5% dari modal. Itu tuh jarang banget. Rata-rata ya 1, sekian persen atau 2%, bahkan kurang dari 1%. Deposito lah misalnya. Kita naruh uang kita 1 M, tiap bulan misalnya nanti kita dikasih tuh 3 juta. Berarti berapa persen? 0, kan? Karena 1%-nya 10 juta ya. Berarti 0, sekian. Nggak sampai 1%. Kita percaya. Naruh duit kita di deposito. Kemudian tiap bulan kita tunggu aja. Oh, nambah 1 M, 3 juta. Bulan kedua 6 juta. Bulan ketiga 9 juta. Bulan ke-6 udah bisa beli motor. Gitu kan kita mikirnya? Kenapa kalau ke Allah kita ragu? Udah kasih aja ke Allah. Allah balikinnya tuh bukan 0, persen. 700 kali lipat. Masalahnya kita, ya sih. Itu tuh masalahnya tuh. Nah, kasih aja deh. Ntar Allah ganti. Enggak, buktinya enggak 700 kali lipat. Karena disimpan. Coba kalau dikasih 700 kali lipat blek cash, kita kewalahan nyimpennya. Ntar kita susah sendiri. Karena Allah bilang, yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen mudahin kalian. Jadi dikasih, tapi disimpan sama Allah. Kamu nggak percaya sama saya? Kan gitu kan pertanyaan Allah harusnya kan ya? Percaya Allah, yaudah deh, nggak apa-apa, Allah aja yang simpan. Udah disimpan sama Allah. Nanti pas butuh tinggal gesek. Ya Allah, yang kemarin boleh dicairkan dikit nggak? Itu kan hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua kan? Ya Allah, dulu saya pernah gini, dulu saya pernah gini, dulu saya pernah gini. Boleh nggak saya minta sekarang balasannya? Kalau engkau ridho, Allah balas. Itu hadis sahih. Berarti boleh dong kita beramal terus ditabung di sisi Allah. Nanti someday ketika kita butuh, kita tinggal bilang dengan bahasa kita. Walaupun nggak sevulgar itu sih, ya Allah dulu saya ada amal ini, boleh nggak sekarang saya ditolong sedikit dengan. Pastinya Allah menyimpan lebih banyak lagi pahalanya. Pahala itu bukan kalimat teman-teman. Pahala itu berbentuk. Bahasa Indonesia yang lebih tepat itu pahala, ajrun itu upah. Jaza itu reward. Jadi benar-benar dikasih itu upah, reward. Cuman nggak tahu dari mana asal kata pahala, saya nggak ngerti bahasa Indonesia asal muasal pahala. Cuman kalau kita terjemahin bahasa yang lebih dekatnya, ajrun upah, ujroh, jaza reward. Dan Allah nge-reward kita banget terhadap semua amal kita. Nggak ada yang nggak di-reward sama Allah. Bahkan lebih baik dari yang kita lakuin. Masalahnya nggak semuanya dikasih fisik. Karena kalau dikasih fisik, satu, takutnya kita malah sombong. Aset ada di mana-mana, gaya gitu kan ya. Terus kita jadi malas berdoa sama Allah. Padahal berdoa itu ibadah. Ngerasa udah nggak perlu berdoa juga bisa langsung ngambil. Nah Allah pengen ngebonding kita nih. Kalau kamu butuh minta ya. Ya nggak susah dah, minta sama saya juga. Tinggal gini aja pasti aku kasih kok. Dan Allah yang nyimpen. Kalau Allah nyimpen lebih aman. Nggak ada malingnya. Nggak ada errornya. Nggak ada manipulasinya. Nggak ada pajaknya. Allah yang simpan. Mau yang gimana? Kalau kita percaya, ya udah deh ya Allah, sebagian besar engkau simpan aja, saya dikasih sebagian kecil aja, asal bisa punya rumah, punya mobil, punya tabungan dikit gitu ya. Nanti kalau kurang, tinggal minta lagi sama Allah. Jadi kalau kita benar-benar berakad dengan Allah kayak gitu teman-teman, kayak fairnya kita berakad dengan manusia, apa sih masalah hidup kita? Baru berlaku aja banuli amril mu'min. Orang mukmin itu seru hidupnya tuh. Santai, woles, gak ada masalah. Ada masalah? Ya Allah, ada masalah nih. Gimana dong ya Allah, bantuin dong. Langsung ditolong sama Allah. Tapi kita ngomong ke Allah tuh dengan ragu sih masalahnya. Ibarat kartu ATM, udah banyak baret-baretnya. Jadi kita gesek, Pak ini gak berlaku. Oh ya udah ganti lagi yang lain, ganti lagi sampai satu kotak kartu gak ada yang berlaku. Soalnya bukan kartu ATM yang kita kasih. Kartu Game Master. Gak akan keluar duit. Jadi iman kita tuh masih belum ATM, belum ada saldonya. Kartu sih, tapi bukan saldo isinya. Cuman untuk bisa main doang. Jadi coba kita bangun. Istafti qalbak. Bertanya ke hati kita masing-masing. Dan itu yang dikuatin. Di sini yang dikuatkan. Ada yang pertama mungkin masih kayak sekedar silver. Terus naik lagi derajatnya jadi gold.
naik lagi jadi platinum, jadi VIP, jadi preferred, jadi apalah kayak gitu-gitu. Bukankah itu selalu berlaku di dalam transaksi dengan manusia dan dengan Allah juga kayak gitu. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka tuh punya level di sisi Allah. Siapa? Mukmin di Al-Anfal. Lahum darajatun. Mereka punya level. Ada yang levelnya cuma silver. Tabungannya sekian, bisa ditarik dalam sehari cuma sekian. Ada yang levelnya mungkin di bawah silver, simpedes misalnya. Narik nggak bisa di ATM, harus ke bank gitu, ngantri dulu. Ada yang di atasnya yang gold, bisa ditarik 100 juta sehari. Ada yang di atasnya yang mungkin platinum, bisa ditarik sekian ratus juta sehari. Ada yang levelnya udah preferred atau VIP banget. Yang kalau kita datang ke bank itu, dia nggak perlu ngantri. Langsung masuk ke atas, ketemu dengan customer service-nya, disediain makanan, minuman, kita ngobrol seperti teman, terus dimudahin semua urusan kita. Lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, berlevel-level. Dan level itu ditentukannya di sini. Bukan berapa, tapi apa yang kita rasain dalam hati kita. Dan kita bisa ngukur diri kita sendiri deh. Dari hal-hal kecil dulu. Tenang nggak kalau ada masalah? Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah. Segitu. Dan dimulai dari hal-hal kecil. Bismillah ketika kita jalan. Kalau kehilangan sesuatu, wah, mau diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Wah, kesempatan nih. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allah sayang banget sama hamba kayak gini. Pas dapat musibah, langsung connect lagi dengan Allah, langsung nge-mention Allah. Kan kayak kita kalau di Instagram tuh ada masalah mention pemerintah gitu kan ya. Mention Pemkot, Pemprov, Presiden, mention apa, at Pak Jokowi misalnya, at Pak Gubernur, at Pak Wali Kota, kan suka gitu kan. Kenapa nggak add Allah dalam bahasa Instagramnya? Kenapa kita nggak nge-mention Allah aja? Ada masalah dikit, ya Allah, ada masalah nih dikit. Allah langsung bantu. Seringan itu. Dan Allah tuh nggak pernah, maaf ya lama nih slow respon soalnya DM-nya numpuk. Nggak ada. Emangnya manusia DM-nya numpuk? Manusia yang WA-nya tuh udah banyak banget sampai ribuan sampai nggak kebaca. Enggak, ringan buat Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah tuh sibuk ngurus kita. Walakin wala ya'uduhu hifdzuhuma, tapi nggak capek, nggak kewalahan. Coba gabung-gabung deh ayat-ayat ini, karena sifat dari Al-Quran kan saling menjelaskan ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tapi apakah Allah tersibukkan, repot? Enggak. Kata Allah, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah nggak pernah repot, nggak pernah kewalahan menjaga, memelihara langit dan bumi. Simple hidup kita tuh kalau kita believe, trust, keep the faith kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita tajdid, teman-teman. Mulai dari hal kecil, bismillah, bismillah, bismillah. Nanti ada agak mentok-mentok dikit, hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah. Khawatir dikit, datang teman kita, dah nggak usah khawatir, ada Allah. Itu bahasa lain dari la tahzan, innallaha ma'ana. Merasa lonely gitu, mazannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, bukankah Allah yang ketiga? Terus kayak ngerasa nggak ada daya upaya, bilang hasbi Allah, cukup buat saya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu benar-benar miracle, kejadian banget dalam hidup kita kalau kita percaya. Passwordnya iman, passwordnya belief, passwordnya sami'na wa ata'na. Kalau itu benar-benar terasa di hati kita, kalimat la haula, kalimat hasbi Allah, kalimat-kalimat iman itu terasa di sini nih, udah tenang aja hidup, la tahzan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini semua yang kita omongin malam ini, kalau diteorikan, namanya rububiyah. Cuman kita nggak usah terjebak dengan istilah, tapi maknanya yang paling penting, supaya kita bisa langsung praktek. Semua yang kita omongin, rububiyah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, kepemilikannya milik Allah, segala macam lah dari makna Rabb. Udahkah kita rububiyah kepada Allah? Apakah kita sudah Rabbani? Atau masih jadi manusia biasa? Kalau cuma jadi manusia, innal insana lafi khusr. Tapi kalau upgrade dari manusia jadi mukmin, illal ladzina amanu qad aflahal mu'minun. Manusia doang rugi, kecuali orang beriman. Beruntunglah orang yang beriman. Mudah-mudahan iman ini kita jaga terus, teman-teman. Kita tingkatkan, kita perbaharui, kita cas supaya kita punya ATM yang levelnya makin naik, sehingga nanti kalau kita butuh apa-apa kita tinggal gesek aja, ya Allah, ya Rabbi, ya
ya Rabbana, ya Ilahi, atau apapun bahasa doa kita, Allah akan berikan keajaiban dalam hidup kita. Jangan sampai kita berpikir lebih gampang dengan manusia daripada dengan Allah. Enggak, sebaliknya. Kalau kita punya kemudahan dalam urusan dengan manusia, itu karena Allah mudahkan. Karena Allah lembutkan hati orang itu. Karena Allah ikat hati orang itu dengan kita. Kalau enggak juga susah. Ada orang yang enggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba ditolong oleh siapa-siapa, karena Allah yang mendatangkan orang-orang itu kepada dia. Itu kejadiannya banyak. Kita pernah pengalaman kayak gitu, teman-teman kita pernah share pengalamannya tentang itu. Harusnya itu jadi tajdidul iman, cas iman buat kita supaya semakin yakin kepada Allah. Pada malam ini saya pengen ngajak teman-teman untuk tadabbur atau menghayati surat Al-Fatihah. Kenapa penting membahas tadabbur surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang wajib kita baca di dalam sholat dan setiap rakaat. Sehingga kalau kita pengen sholat kita berkualitas, maka kita harus mengupgrade kualitas Al-Fatihah kita. Kalau kita pengen sholat kita khusyuk, maka kita wajib mempelajari, menghayati makna apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah letaknya di awal Al-Quran, Ustadz? Al-Quran itu turun dalam dua proses. Yang pertama, dia turun sekaligus. Kemana turun sekaligusnya? Turun ke langit dunia sekaligus. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, turun sekaligus di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz, dari langit dunia, turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Proses kedua. Proses kedua inilah yang kita lihat dengan urutan turunnya Al-Quran. Padahal urutan Al-Quran itu sudah tersusun di Lauhul Mahfuz dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi turunnya nggak berurutan. Justru turunnya itu acak. Sesuai apa? Sesuai peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah ditaruh di depan? Jawabannya ada di dalam nama-nama surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Lalu kenapa dia dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena seluruh isi Al-Quran, dari mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sampai An-Nas, Minal Jinnati wan Nas, seluruh isi Al-Quran itu terangkum, terkandung maknanya di dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Makanya buat teman-teman jangan remeh membaca Al-Fatihah. Jangan sampai kita Al-Fatihah juga belum benar. Karena ini syarat sahnya sholat. Karena dia adalah rangkuman seluruh isi Al-Quran. Dan sholat itu menghadap Allah. Gak ada yang lebih baik dalam menghadap Allah daripada membaca Al-Quran. Cuman gak mungkin kita baca 30 juz Al-Quran. Allah maha baik. Sehingga Allah ringankan kita baca Al-Fatihah. Karena Allah tahu kalau diwajibkan 30 juz kita nggak akan ada yang sholat. Ini baru Al-Fatihah aja banyak yang udah ninggalin sholat. Allah udah meringankan banget agama kita untuk itu. Masa udah didiskon jadi 7 ayat masih diburu-buru. Dari 30 juz 6 ribuan ayat Allah diskon jadi 7 ayat. Sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Yang keutamaannya seperti membaca 30 juz Al-Quran masih terburu-buru. Ini keterlaluan. Artinya 113 surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran itu adalah surat dan ayat yang menjelaskan isi kandungan dari surat. Makanya sayang kalau di dalam sholat kita terlalu fast and furious membaca surat Al-Fatihah, itu sayang. Baca yang tenang, cuma 7 ayat kok. Daripada disuruh baca 30 juz. Makanya surat Al-Fatihah dinamakan dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ibunya Al-Quran, ibunya kitab. Intinya teman-teman, bacalah Al-Fatihah dengan benar. Libatkanlah lisan ini dengan fikiran dan hati. Pikiran mentadabburi pesan-pesan makna di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan hati mencoba untuk menghayati
belajar yakin, belajar iman, belajar takut, belajar khusyuk kepada Allah SWT. Sesuai dengan tadabbur makna ayat yang dibaca. Kalau kita bisa connectingkan antara lisan atau telinga, kalau kita berjamaah mendengarin imam baca, lisan dan telinga, dengan fikiran dan hati, maka insya Allah bacaan kita itu sudah disebut dengan haqqut tilawah, bacaan yang sebenar-benarnya. Kalau baru lisan, nggak ngerti, maka ini menjadi ibadah, tetapi belum haqqut tilawah. Baru disebut haqqut tilawah kalau relevan dengan 3. Pertama, lisan dan telinga. Kedua, fikiran. Dan yang ketiga, hati dan perasaan. Kita fahami maknanya. Kita hayati apa maksudnya. Baca perlahan-lahan supaya kita menghayati. Setiap huruf itu masuk ke dalam hati kita. Terangkai 1 huruf, 2 huruf, 1 ayat, 2 ayat, 1 kata, 2 kata. Menjadi ayat-ayat yang berkesan di dalam hati. Itulah membaca Al-Quran dengan hati. Sehingga kalau misalnya kita terburu-buru, kita nggak akan sempat merasakannya di dalam hati. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah bicara sama kita. Allah bilang, wahai malaikat, lihat hambaku memujiku. Jadi Allah memamerkan atau ngeposting bacaan kita, ini pakai bahasa sosmed ya. Allah ngeposting bacaan kita kepada para malaikat penjaga arsy. Allah pamerkan dan mention nama kita. Hambaku memuji aku, wahai malaikat, lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memuji. Lalu kita bilang lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Allah bilang, hambaku menyanjung. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bilang, ini antara aku dengan hamba. Ini perjanjian, akad antara aku dengan hambaku. Ketika dia hanya menyembah aku, ketika dia hanya berlindung kepadaku, maka aku akan perkenankan harapan dan keinginannya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan ingat engkau. Ini antara aku dengan hambaku. Semacam perjanjian. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita kayak lagi jabat tangan, berjanji, berakad dengan Allah, sehingga Allah pun berjanji, komitmen untuk memberikan hak-hak kita sebagai hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk hambaku, apa yang dia minta. Jadi pas kita meminta, ya Allah beri saya petunjuk untuk hambaku, apa yang dia minta. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, kita itu bukan lagi baca sendiri, nggak ada yang nonton. Ini adalah alasan kenapa Al-Fatihah ditaruh di awal. Kenapa Al-Fatihah penting dibaca di dalam sholat. Bagaimana cara kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Apa kira-kira pengamalan atau dampak dari surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya pun ada di dalam nama dari surat ini. Kan tadi saya bilang Al-Fatihah ini punya banyak nama. Nama lain adalah Asy-Syifa. Apa itu Asy-Syifa? Asy-Syifa itu artinya penyembuh atau kesembuhan. Sehingga siapapun yang merasa sedang sedih, sedang galau, kecewa, siapapun yang merasa bingung dan tidak tahu arah dalam hidup, obatnya
Al-Fatihah. Allah menjamin siapapun yang mengamalkan Al-Fatihah, memahami, menghayati, mentadaburi Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan hati, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit di dalam hati dan jiwa atau perasaan. Bukan hanya terhadap penyakit jiwa, termasuk penyakit fisik sekalipun. Karena selain asy-syifa, Al-Fatihah juga disebut ar-ruqyah. Kata Nabi, tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah? Sehingga dulu sahabat Nabi suka membacakan Al-Fatihah untuk meruqyah orang yang sedang tersengat hewan yang berbisa seperti kalajengking. Kenapa kok dibacakan Al-Fatihah? Kenapa kok diruqyah? Karena biasanya orang yang tersengat bisa jadi panas tinggi. Maka paracetamolnya adalah Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya apa efek konkret Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari, dia syifa dan ruqyah. Kalau kita masuk ke rumah yang baru, apalagi lama udah nggak dihuni, Al-Fatihah akan mensterilkan rumah itu. Sehingga kalau kita pengen dapat keberkahan, andalkan Al-Quran, andalkan Al-Fatihah. Awali hari kita dengan Al-Fatihah. Awali pekerjaan kita dengan Al-Fatihah. Tenangkan hati kita dengan Al-Fatihah. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Allah dalam hari-hari kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pribadi kita, maka akrablah dengan Al-Fatihah. Akan Allah berikan hal-hal yang nggak pernah bisa kita jelaskan secara teori atau ilmu. Libatkan Allah dengan Al-Fatihah. Jemput pertolongan dan rahmat Allah dengan Al-Fatihah. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga gak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul."
Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul. Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, ya Bilal azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul. Kata Bilal, saya tidak akan kuat. Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?